Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 297 sampai 298 atau episode 323 sampai 324 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Luo Feng mengangguk, melihat kelompok jauh dari yang kuat berjalan dan mengobrol. Petugas bulu emas, petugas petir ungu, petugas resmi Yan hitam, ucap seorang pria berjalan tepat di depan dengan hidung besar, dengan tanduk tunggal dan rambut keriting, mengenakan jubah panjang emas gelap yang indah. Dia tertawa riang ketika dia berjalan di depan kelompok. Dalam sekejap, dia sudah mencapai pintu masuk utama aula, penuh senyum ketika dia memandang Luo Feng, ini pasti utusan baru Tuan Luo Feng. Haha, kamu yang tercepat. Pejabat petir resmi Apeman Ungu tertawa keras. Dia berbalik ke arah Luo Feng, ini adalah salah satu dari 300 pejabat Kaisar Negara Semesta Ganwu, Kaisar Sayap Naga. Kaisar Sayap Naga, bagaimana kabarmu? Luo Feng mengangguk dan tersenyum. Para pejabat Kaisar di negara jagat raya ini, sikap mereka sama sekali tidak rendah, mereka pada dasarnya adalah pejabat resmi tingkat bawah. Hahaha, aku sudah lama mendengar namamu. Kamu telah memberikan reputasi kepada negara semesta Ganwu kami, hari ini akhirnya aku bisa bertemu dengan kamu, Kaisar Sayap Naga tertawa keras dan berkata. Setelah itu, ia membawa kedua bawahannya dan memasuki aula utama, dipimpin oleh 2 orang staf. Setelah itu, yang lain tingkat abadi berjalan, melambai dengan penuh semangat pada 3 Taipan dan Luo Feng. Banyak tingkat abadi membawa bawahan mereka, dan 3 Taipan Departemen Ganwu bersama dengan Luo Feng menyambut mereka. Setelah beberapa saat, pejabat petir ungu resmi, petugas bulu emas, petugas Yan hitam. Undangan kamu benar-benar membuat aku, naga hitam, bahagia, hahaha ucap raksasa tinggi dan kokoh yang mengenakan sepenuhnya sisik naga hitam, dan dengan satu tanduk naga hitam di dahinya berjalan dengan sangat bersemangat. Ketika tatapannya mendarat pada Luo Feng, matanya semakin bersinar. Luo Feng, ini adalah pemimpin dewa kamu dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam dari kota asal kamu, panggil saja dia Naga Hitam. Pejabat petir Apeman Ungu, tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Mata Luo Feng berkilau. Raksasa seperti dewa yang tinggi dan kokoh ini mengeluarkan binatang seperti aura. Dia sebenarnya adalah pemimpin dewa tanah suci Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Tuan Naga Hitam, bagaimana kabarmu? Ucap Luo Feng tersenyum. Hahaha, kamu berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam, aku Naga Hitam tentu saja merasa sangat bangga. Pemimpin Dewa Naga Hitam tertawa keras dan sangat bersemangat, setelah itu dia memasuki aula utama. Pejabat petir Apeman Ungu menyaksikan Naga Hitam memasuki aula utama, setelah itu, ia berkomunikasi, Luo Feng, pemimpin Dewa Kekaisaran Gunung Naga Hitam kota kelahiranmu, berasal dari ras manusia naga yang lebih lemah di Gunung Naga Hitam, ada total sekitar 10.000 orang dalam rasnya di wilayah itu. Dia adalah leluhur kepala wilayah itu, maka dia membangun kerajaan Gunung Naga Hitam. Kekuatannya rata-rata, masih jauh dari yang resmi. Biasanya, untuk pertemuan semacam ini, ia bahkan tidak cukup berkualitas untuk berpartisipasi. Namun karena dia adalah pemimpin dewa kota asal kamu, kami akhirnya mengundangnya. Luo Feng mengangguk. Satu setelah lainnya, itu dia. Mata Luo Feng berkilau. Seorang lelaki jangkung dan kurus dengan benjolan di kepalanya membawa seorang lelaki tua yang tampak baik hati dengan rambut putih. Adapun pria tua berambut putih ini, Luo Feng secara alami diakui, itu adalah Guru Hong, Tuan Sektor Waktu Luo. Di sampingnya adalah teman baiknya, Buska yang abadi. Buska, ucap pejabat Apeman Petir Ungu tersenyum dan berteriak, haha, kamu akhirnya tiba. Luo Feng ini, aku tidak perlu memperkenalkan lebih jauh. Luo Feng dan masalah Hong, Luo Feng sudah mengungkapkan kepada 3 Taipan saat mereka bertemu. Dan alasan mengapa Buska menerima undangan, bahkan dia tahu sendiri.
Pria jangkung dan kurus dengan kepala penuh benjolan tersenyum pada Luo Feng, dan di sampingnya penguasa sektor waktu Luo memandang Luo Feng juga. Saudara laki-laki ada di dalam, Tuan Buska, Tuan Luo, kita akan mengobrol nanti. Ucap Luo Feng sambil mengangguk. Mereka berdua mengangguk dan memasuki aula utama. Ada total hampir 1000 undangan yang dikirim oleh 3 taipan. Selain beberapa karena alasan khusus, seperti menjelajahi daerah rahasia alam semesta atau terlibat dalam pertempuran dengan ras lain di alam semesta, sisanya muncul. Sekitar 80% tamu undangan telah tiba. Luo Feng menyambut mereka satu demi satu, dan mendapat pengakuan yang lebih baik dari eselon atas negara semesta Ganwu. Yang disebut bangsawan, putra mahkota, menggelikan. Kekuatan sebenarnya dari negara jagat raya ini masih merupakan tingkat abadi yang besar. Pejabat resmi bulu emas, petugas petir ungu, petugas resmi yan hitam. Suara yang jelas terdengar. Seorang pria berjubah perak dengan rambut perak dari pelipisnya membawa seorang pria dan wanita bersamanya. Bersamaan dia tersenyum dan melambaikan tangan, setelah itu dia memandang Luo Feng, Tuan Luo Feng, utusan penyelia, bisa bertemu denganmu membuatku bahagia. Luo Feng, ini adalah pejabat salju perak. Petir ungu resmi Apaman tersenyum dan menjelaskan. Dia datang, tamu utama telah tiba. Tamu terpenting yang harus dia temui malam ini telah datang. Itu dia, orang yang menghentikan kakaknya dan Ji Qing. Luo Feng memandang pria berjubah perak ini dengan aura dingin, dia tersenyum. Reputasi pejabat salju perak, ketika aku pertama kali datang ke planet Kuba Giok, aku sudah mendengar dari banyak orang yang berdiskusi. Bahkan di sini di planet Kuba Giok, mereka bahkan membangun kota Tian Chang atas nama kamu. Bisa bertemu denganmu hari ini membuatku sangat bahagia, ucap Lu Feng sambil membungkuk. Haha, pejabat salju perak tidak bisa menahan tawa. Aku juga telah mendengar dari kapten penjaga aku tentang bagaimana pejabat salju perak mengurung, dan membunuh kehidupan logam yang abadi dari Kubati. Hanya berpikir tentang bagaimana kamu mengejarnya di atas bintang yang tak terhitung jumlahnya, terbunuh melalui wilayah klan Serangga, di tengah-tengah wilayah klan Serangga, akhirnya membunuh Kubati. Itu benar-benar membuat darah seseorang mendidih karena kegembiraan, seru Luo Feng. Senyum resmi salju perak semakin lebar, tertawa, itu dulu. Sama sekali tidak layak disebutkan, tidak layak lagi. Pejabat salju perak tampak bangga. Namun, itu masih tergantung pada siapa yang dia ajak bicara. Luo Feng, sebagai anggota daerah primal, dan sekarang utusan perusahaan semesta virtual, posisinya tidak lebih rendah dari itu. Sebagai jenius mutlak baru yang disukai dari perusahaan virtual semesta, ditambah Truyan sebagai gurunya. Dia jelas merupakan salah satu kebanggaan baru seluruh umat manusia di alam semesta. Benar-benar jenius, mengucapkan kata-kata ini, itu langsung membuat salju perak resmi merasa sangat baik di dalam. Tuan salju perak resmi, silakan masuk dulu untuk istirahat, kita akan mengobrol nanti, kata Luo Feng. Pejabat salju perak tersenyum dan mengangguk, setelah itu ia membawa Yukan dan Ji Fengyan yang ada di belakangnya, dan memasuki aula utama. Adegan bagaimanapun telah membiarkan petir ungu resmi, pejabat bulu emas dan Black Yan bertukar pandang secara rahasia, dan berkomunikasi secara diam-diam. Setelah menerima begitu banyak tamu, aku belum pernah melihat Luo Feng yang penuh gairah. Benar, hampir seperti dia bertemu orang yang dia sembah. Status dan perspektif Luo Feng juga sangat tinggi. Dia tidak perlu menurunkan dirinya ke standar seperti itu kan? Apakah dia benar-benar memuja salju perak resmi? Meskipun 3 taipan mengetahui hubungan Luo Feng dengan Hong dari pengakuannya, mereka tidak tahu tentang masalah Hong dan Ji Qing. Lagi pula, 3 taipan yang tinggi dan perkasa, mengapa mereka repot-repot dengan urusan kecil seperti itu? Karena itu mereka sangat ingin tahu mengapa Luo Feng begitu sopan sebelumnya. Akhirnya, hampir 1000 tamu abadi telah memasuki aula utama, mereka duduk dalam kelompok-kelompok mereka di sekitarnya, dan berdiskusi dengan lembut. Dan 3 taipan Departemen Ganwu bersama dengan Luo Feng kembali ke aula utama juga. Pejabat resmi bulu emas. Sebuah suara mencapai telinga bulu-bulu emas, dia berbalik, di kejauhan duduk pejabat salju perak Ji Tianchang. Salju resmi, apakah ada masalah? Pejabat bulu emas berjalan dan duduk di seberangnya.
Ada sesuatu. Salju Perak berkata, bukankah Departemen Militer kamu yang bertanggung jawab atas penyerapan seluruh elit alam semesta Ganwu? Kenapa? Ucap pejabat bulu emas menatapnya. Penyerapan jenius, selain pertempuran jenius, adalah hal normal yang terjadi di seluruh alam semesta. Elit dibagi menjadi kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan elit khusus, sebelum memutuskan yang paling luar biasa yang akan memasuki inti. Sebenarnya, dibandingkan dengan pertempuran jenius dan pertempuran pahlawan, para jenius yang diserap itu tidak lebih lemah. Ada kuota untuk pendidikan para elit, bisakah kamu memberi keluarga Ji 5 kali jumlahnya? Kata pejabat salju perak. 5 kali. Pejabat bulu emas tersenyum licik, itu terlalu tinggi. Aku masih harus mengurus sesuatu, aku akan ngobrol dengan kamu nanti. Setelah itu pejabat bulu emas segera pergi. Pejabat salju perak ini benar-benar berani bertanya, 5 kali kuota. Perusahaan virtual semesta menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk mendidik dan melatih para elit. Baginya ingin lebih banyak dari keluarga Ji-nya, untuk membiarkan perusahaan memelihara orang-orangnya dan tidak harus menghabiskan uang keluarganya. Seketika, matanya berkilat dengan jijik, mengeluarkan perasaan iblis. Namun setelah melihat Luo Feng yang jauh, dia segera berubah dan menjadi ramah lagi. Luo Feng, pejabat bulu emas tersenyum dan berjalan. Menyaksikan cuti bulu emas, pejabat salju perak mengerutkan kening. Pada saat ini, Ji Fengyan dan Yukan berjalan kembali dan Ji Fengyan bertanya dengan lembut, leluhur, apakah pejabat bulu emas setuju? Bulu emas tidak setuju atau menolak. Salju perak mendengus dingin, untuk 5 kali kuota lapangan bintang salju perbatasan keluarga Ji, itu masih belum jelas di seluruh wilayah negara semesta Ganwu. Menurut jumlah elit setiap generasi, memelihara ini akan memiliki sedikit gelombang. Dengan beberapa tambahan, itu tidak memerlukan bulu emas untuk menghabiskan lebih banyak sumber daya, namun, jika kita tidak memuaskannya, mencapai ini masih akan sulit. Masa depan keluarga adalah yang paling penting. Dia memiliki 15 tingkat abadi di bawahnya. Jika dia adalah satu-satunya pilar cahaya, bagaimana dia akan memiliki kekuatan seperti itu hari ini? Sebuah keluarga kecil, berkembang menjadi sebesar ras. Memelihara generasi masa depan sangat penting. Leluhur, kata Ji Fengyan lembut. Pejabat salju perak memandang Ji Fengyan. Semua orang di sini semua dapat melihat bahwa Luo Feng hanyalah seorang pejuang domain tingkat 9. Meskipun dia jenius puncak di alam semesta, namun jalan menuju tingkat abadi sama sekali tidak mudah, dia bahkan mungkin akan jatuh segera. Banyak pejabat di sini semua mungkin tidak terlalu peduli padanya. Ji Fengyan berkata dengan lembut, namun, dari awal hingga akhir, mereka semua sangat sopan padanya. Ini tanpa keraguan, karena 3 taipan Departemen Ganwu. Pejabat salju perak memandang Ji Fengyan. Para taipan Departemen Ganwu 3 mengendalikan terlalu banyak sumber daya. Agar kekuatannya tumbuh, seseorang harus bergantung pada Departemen Bisnis. Untuk pemeliharaan masa depan keluarga, seseorang harus bergantung pada Departemen Militer. Bahkan orang yang kuat ingin keluar untuk menjelajahi luar bintang-bintang, untuk memastikan keselamatan dan pengakuan lebih, ia harus bergantung pada Departemen Militer, 300 pejabat kaisar, banyak keluarga abadi yang kuat, tidak ada yang berani menentang, atau tidak menghormati 3 taipan itu. Semua orang sopan kepada Luo Feng. Ini karena 3 taipan khawatir tentang Luo Feng. Dia memiliki kekuatan utusan penyelia. Karena itu mereka sangat sopan, secara pribadi mengundang semua tokoh besar negara semesta Ganwu, dan secara pribadi memperkenalkan mereka semua ke Luo Feng. Siapa yang pernah melihat 3 taipan begitu sopan sebelumnya? Biasanya sebaliknya. Karena itu, Ji Fengyan berkata dengan percaya diri, selama kita bisa meyakinkan Luo Feng untuk membantu, jika dia berbicara untuk kita, itu mungkin akan jauh lebih berguna. Pejabat salju perak mengangguk, ini aku mengerti. Tapi latar belakang dan status Luo Feng juga besar. Meminta bantuannya juga tidak mudah. Bukankah Luo Feng sangat menghormatimu? Kata Ji Fengyan. Menghormati. Pejabat salju perak memicingkan matanya, bergumam pada dirinya sendiri, sebentar lagi, aku akan mencari Luo Feng untuk ngobrol. Di dalam aula utama, kelompok bawahan ini dengan bawahan mereka, ada total ribuan berkumpul di aula utama, 3 taipan mengobrol sebentar sebelum berjalan ke panggung utama di depan.
Perhatian semua, petir ungu Apeman tersenyum pada banyak tingkat abadi di bawah ini. Banyak tingkat abadi semua tersenyum dan mendongak, siap mendengarkan tiga taipan berbicara. Ketika datang untuk memilih dari pertempuran jenius perusahaan virtual semesta, ada satu kelompok setelah setiap era. Namun, untuk benar-benar mengalahkan jenius absolut yang telah berlatih selama ribuan tahun, dalam pertempuran kualifikasi, dan membuatnya menjadi wilayah primal, ada berapa banyak? Pejabat petir ungu berbicara dengan keras, semua orang berpikir Bolan adalah jenius dari 10.000 era masa lalu, namun orang yang aku bicarakan adalah, bahkan lebih kuat dari Bolan. Kecepatan peningkatannya jauh lebih cepat. Agar jenius seperti itu muncul, mungkin hanya ada satu dari setiap juta era. Siapa dia? Petir ungu semua tersenyum, dia tidak lain adalah utusan penyelia baru Departemen Ganwu kami, Luo Feng. Dan untuk waktu yang lama di masa depan, dia akan menjadi mitra diriku sendiri, pejabat bulu emas dan mitra terbaik pejabat hitam Yan. Benar, dia akan menjadi mitra terbaik kita. Banyak hal di Departemen Ganwu perusahaan virtual semesta, akan membutuhkan pengawasannya. Pejabat bulu emas juga berbicara. Untuk kantor pusat perusahaan virtual semesta mengirim Luo Feng untuk bergabung dengan Departemen Ganwu kami, diriku sendiri, bulu emas dan petir ungu sangat bahagia, untuk dapat bekerja dengan murid favorit Kaisar Truyan, dan jenius mutlak seperti Luo Feng. Nona berjubah hitam tersenyum dan berkata, suaranya bergema di seluruh aula ke telinga semua orang, mari kita sambut Tuan Luo Feng di sini. Selamat datang Tuan Luo Feng. Petir ungu dan bulu emas berteriak penuh semangat. Dengan tiga taipan yang bergairah di atas panggung, bagaimana mungkin tingkat abadi dari negara semesta Ganwu tidak mengikutinya? Jika mereka tidak menunjukkan dukungan mereka pada saat yang kritis, saat itu diingat oleh tiga taipan, itu akan berarti masalah besar. Karenanya, kelompok orang yang tidak bertingkah, semua bertindak sangat bersemangat. Luo Feng. Petir ungu berteriak penuh semangat. Luo Feng hanya bisa berjalan di atas panggung. Sambutan tiga taipan yang bersemangat juga membuat tingkat abadi yang luar biasa terkejut. Tiga taipan dari Departemen Ganwu, mereka biasanya sombong. Sangat sedikit di negara semesta Ganwu yang bisa membuat mereka bertindak seperti itu. Namun hari ini berbeda. Bukankah dia hanya seorang utusan penyelia? Apakah ada kebutuhan untuk bertindak seperti ini? Jika Luo Feng itu tidak jatuh dalam barisan, maka itu akan secara diam-diam diatur oleh seseorang untuk membuatnya menghilang. Ketika itu terjadi, bahkan tidak akan ada bukti. Tidak peduli apa, itu hanya pejuang tingkat penguasa domain, ada cara untuk menghadapinya. Beberapa tingkat abadi membahasnya secara diam-diam. Membunuh Luo Feng, apakah kamu tidak tahu gurunya adalah Kaisar Truyan? Apakah Truyan berani membuat kekacauan tanpa bukti? Haha, sepertinya Truyan memang telah berada di kota kekacauan utama terlalu lama, lebih dari 1 triliun tahun di sana, itu mengakibatkan banyak orang melupakan kejadiannya. Sekelompok bawahan, hal yang paling sering mereka lakukan adalah menghancurkan musuh-musuh mereka dari intinya. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu Luo Feng adalah utusan penyelia, dia toh masih hanya seorang bocah penguasa tingkat 9, itu membuat banyak dari mereka secara alami meremehkannya. Namun melihat bagaimana tiga taipan Departemen Ganwu begitu bersemangat, dan mengekspresikan dukungan mereka terhadap Luo Feng. Mereka menunjukkan fakta bahwa Luo Feng berasal dari faksi yang sama dengan mereka, dan bahwa mereka adalah 4 taipan dari Departemen Ganwu. Berani macam-macam dengan Luo Feng, itu berarti mengacaukan mereka semua. Kata-kata itu adalah sikap dan pernyataan. Dengan segera, itu membuat kelompok mengubah pola pikir mereka. Oleh karena itu, pada titik ini di hati mereka, posisi Luo Feng berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Menyinggung Luo Feng berarti menyinggung tiga taipan, dan menyinggung mereka, akan berarti disingkirkan di negara alam semesta Ganwu. Banyak tingkat abadi melihatnya dengan jelas. Jelas, petir ungu, bulu emas dan Black Yan resmi, latar belakang mereka tidak cukup kokoh, mereka takut Luo Feng menemukan masalah tentang pekerjaan mereka. Selama ini Luo Feng adalah utusan penyelia, ada satu orang lagi yang tidak bisa kita sakiti di Departemen Ganwu, Luo Feng, dia dianggap sebagai taipan keempat. Kelompok pejabat yang semuanya mempertimbangkan dari perspektif keluarga mereka, dengan jelas mengakui pentingnya Luo Feng.
Setelah 4 Taipan Departemen Ganwu turun dari panggung, banyak yang abadi mulai menikmati upacara. Staf yang ada di sekitar mulai mengeluarkan makanan yang berharga dan lezat, yang dibawa oleh 3 Taipan dari berbagai belahan dunia. Segera seluruh utama sibuk dengan diskusi. Bulu emas dan sisanya sangat mencolok dalam sikap mereka, jelas mereka menunjukkan dukungan mereka untuk Luo Feng. Pejabat salju perak duduk di sudut, tersenyum dan mengangguk. Selama kita bisa mendapatkan bantuan Luo Feng, masalah itu akan hampir diselesaikan. Qi Feng Yan berkata dengan lembut. Guru, lihat ke sana, Buska, kata Yukan. Salju perak berbalik untuk melihat, dengan mudah melihat lelaki tinggi dan kurus yang jauh dengan benjolan di kepalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan dingin, Buska. Dan di sampingnya haruslah Guru Hong, Tuan Luo. Aku tidak berharap mereka memiliki hak untuk datang ke upacara ini, aku benar-benar bertanya-tanya apa yang dipikirkan 3 Taipan. Leluhur, Hong dan Little King penting, kata Ji Feng Yan lembut. Mengejarnya dari bintang kubah giok, atau membunuhnya tidak berguna. Salju perak berkata dengan dingin, kita harus membuat King memilih untuk menyerah dan melupakan pejuang itu, itulah yang aku butuhkan. Mengenai Buska itu, dia tidak berani mengacaukan aku. Dan pejuang Hong itu, tidak memiliki ancaman apapun. Selesaikan itu yang kamu inginkan. Qi Feng Yan dan Yukan mengangguk. Di mata mereka, Hong itu mirip lumpur, mereka bisa meremasnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tetap di sini kalian berdua, aku akan mencari Luo Feng untuk mengobrol. Ucap pejabat salju perak yang kemudian berdiri. Baiklah guru, ucap Ji Feng Yan dan Yukan berkata dengan hormat. Salju perak kemudian menuju langsung ke arah sekelompok bawahan yang sedang mengobrol dengan Luo Feng. Dia datang. Luo Feng melihat dari sudut matanya bahwa salju perak sedang berjalan. Dia berpikir, aku bahkan belum mencarinya dan dia datang kepadaku sendiri. Dengarkan dengan baik, Luo Feng berkomunikasi dengan penguasa sektor di sisi aula, dalam beberapa saat, ketika aku mulai mengobrol dengan salju perak, kamu akan menuju ke ruang kerja, dan membawa kakak Hong ke aula utama, dan membuatnya berteriak dengan keras untuk aku. Ya yang mulia, sang penguasa sektor mengangguk. Hanya dalam beberapa detik, perak salju secara otomatis mulai mengobrol dengan Luo Feng. Luo Feng sangat bersemangat dan penuh hormat ketika dia mulai mengobrol dengan salju perak tentang petualangannya, mengungkapkan keterkejutan dan rasa hormatnya. Dan penguasa sektor yang berdiri di samping melihat pemandangan, dan segera menuju ke ruang kerja. Setelah masuk ke pintu, dalam ruang kerja itu, Hong duduk di sofa. Hong berbalik untuk melihat penguasa sektor yang masuk. Tuan Hong, sang penguasa sektor berbicara, Yang Mulia memerintahkan kamu untuk mengikuti aku ke aula utama dan ketika kamu melihatnya, berteriaklah kepadanya. Dimengerti, ucap Hong mengangguk. Dia bangkit dan mengikuti Raja Sektor keluar dari ruangan. Keluar dari ruang kerja, dia memasuki aula utama dan dengan pandangan, dia melihat makanan lezat yang ada di sekitar, yang cukup untuk membuat pakaian normal bangkrut. Ini termasuk bahkan kelompok tingkat abadi, dan semua eselon atas negara alam semesta Ganwu. Satu-satunya di atas mereka adalah pemimpin negara. Itu dia. Di kejauhan, Ji Feng Yan yang memperhatikan lingkungan melihat Hong di samping, dia mengerutkan kening, mengapa pejuang itu di sini, bagaimana dia bisa masuk? Siapa? Tanya Yukan ingin tahu. Pemuda berdiri di sana. Qi Feng Yan berkata dengan lembut, dia adalah Hong. Itu dia. Yukan menatap Hong dengan hati-hati. Setelah Hong memasuki aula utama, ia juga dengan cermat mengamati pemandangan itu. Ada ribuan di dalam aula, energi hukum yang kuat, menyebabkan campuran besar riak hukum di seluruh. Hong dengan cepat menemukan seorang pria berjubah perak sedang mengobrol dengan saudaranya, Luo Feng. Saudara ketiga, teriak Hong, suaranya bergema di seluruh aula utama, menarik perhatian banyak orang. Pejuang tingkat semesta, sekelompok bawahan semuanya penasaran. Omong-omong, wilayah klan serangga sangat mengerikan. Ada banyak serangga yang tak ada habisnya, hanya dengan melihat angka-angka itu akan mengejutkan siapapun. Selama pertempuran itu, kami memiliki 32 tingkat abadi, namun 28 di antaranya meninggal. Salju perak berdiri di sana, matanya dipenuhi nostalgia, memberi tahu Luo Feng pertempuran tragis saat itu. Luo Feng mendengarkan dengan penuh perhatian, hampir menahan napas.
Saudara ketiga. Sebuah suara terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat dan tersenyum. Kakak, sebentar lagi. Salju perak yang berada di tengah-tengah pembicaraan tercengang sebelum dia tersenyum. Ah, kakak laki-laki Luo Feng, siapa itu? Dia berbalik untuk melihat bayangan di kejauhan. Bayangan itu melanjutkan, oke, aku akan tunggu di sini untukmu. Salju perak menyipit, menatap bayangan itu. Itu dia, kakak laki-laki. Salju perak berbalik untuk melihat Luo Feng. Luo Feng tetap tersenyum dan berkata, itu kakak laki-laki aku Hong. Saudaraku menjalani hidup dan mati bersama-sama. Saudara sehidup dan mati. Salju perak segera terlempar. Dia telah mengenali Hong pada saat dia melihatnya, karena masalah Ji Qing sebelumnya, dia telah memeriksa informasi Hong, dan foto-fotonya, rekamannya, dan lain-lain. Namun, salju perak resmi, dia benar-benar tidak tahu hubungannya dengan Luo Feng. Hong dan Luo Feng adalah saudara sehidup dan semati, yang memang tidak pernah dipublikasikan. Saat itu mereka berdua mengambil bagian dalam pertempuran jenius di bawah identitas warga Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Karena itu dari luar, orang hanya mengenal mereka sebagai orang Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Adapun hubungan mereka, jika seseorang tidak berusaha cukup keras, memang sulit untuk memeriksanya. Pejuang itu sebenarnya kakak laki-laki Luo Feng, dan saudara laki-laki sehidup dan semati. Salju perak mengerutkan kening, karena banyak pikiran melayang di benaknya dengan cepat. Dia adalah orang yang abadi, meskipun sudah sangat lama sejak dia benar-benar perlu merencanakan sesuatu, kecepatan perhitungan kesadarannya sangat cepat. Itu dengan cepat menghubungkan salam penuh gairah Luo Feng, penampilan Buska dan Luo dan dia mengerti segalanya. Tidak heran Buska bisa menghadiri upacara ini. Tidak heran Luo Feng sangat bersemangat. Jadi, itu semua karena, Hong adalah kakaknya. Salju perak memandang Luo Feng di hadapannya. Namun Luo Feng tetap tersenyum dan melihat ke belakang, sepertinya kakakku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pejabat salju perak, perselingkuhan antara kakak aku dan Ji Qing, aku tidak ingin campur tangan. Tapi aku ingin bertanya, ada apa dengan itu? Aku ingin tahu apakah kamu dapat menjelaskannya kepada aku. Jika kamu tidak bisa, itu juga tidak masalah. Salju perak memandang Luo Feng dan memicingkan matanya ketika dia merenungkan, akhirnya dia berbicara, karena Hong adalah kakakmu, aku akan memberitahumu. Mata Luo Feng berkilau. Sepertinya memang ada alasan bagi pejabat salju perak untuk menghentikan Hong dan Ji Qing bersama. Salju perak menunjuk ke samping. Luo Feng mengangguk dan duduk. Ji Qing. Salju perak duduk dan menuang anggur untuk dirinya sendiri, serentak berbicara, anak ini adalah jenius paling luar biasa dari keluarga Ji kami dalam 1 triliun tahun. Pertama kali aku bertemu anak ini, aku hanya bertukar beberapa kata dengannya. Dari dalam aku terkejut menemukan dia, yang sama sekali tidak biasa. Luo Feng mendengarkan dengan tenang. Dia jenius mutlak keluarga Ji kami. Perak salju tersenyum, dia berjalan di jalur seorang penghipnotis pembaca roh. Penghipnotis. Luo Feng mengerutkan kening. Dari pertarungan jenius sebelumnya, dengan hanya satu GLIC yang benar-benar berhasil melewatinya, sangat mudah untuk melihat, sangat sulit bagi seorang hipnotis untuk membuat kemajuan sama sekali. Ahli hipnotis luar biasa. Karenanya, dia diterima di inti tentara bayaran jagat maya. Salju perak tersenyum. Kamu harus memahami bahwa semua penghipnotis yang memiliki prestasi mengejutkan, semua memiliki pemahaman yang hebat tentang karakteristik orang. Luo Feng mengangguk. Untuk menjadi hipnotis yang kuat, persyaratannya sangat tinggi. Dalam hal karakter dan aspirasi orang, dan lain-lain, mereka harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Seorang jenius seperti Ji Qing, seorang jenius yang dapat dengan jelas melihat melalui karakter, aspirasi dan lain-lain, dia tidak membutuhkan pelatihan keadaan mental. Pejabat perak salju tersenyum, apapun yang dia lakukan, aku dapat yakin. Dan di alam semesta yang luas, cinta dan hubungan, yang kuat semuanya memiliki ribuan hingga puluhan ribu mitra, ini sangat normal. Bagi seorang pria yang kuat untuk memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya, seorang wanita yang kuat untuk memiliki pria yang tak terhitung jumlahnya, menurut karakterku, bahkan hubungannya dengan Hong, bahkan jika dia memiliki ribuan pria, aku tidak akan repot. Luo Feng menatap salju perak dengan curiga.
Apa arti kata-kata ini? Jika dia tidak keberatan, mengapa menghentikan mereka? Orang yang menghentikan mereka, bukan aku. Salju perak menekankan pada Luo Feng. Ini gurunya, Kaisar Roh Fantasi. Ini gurunya. Luo Feng terkejut. Kaisar Roh Fantasi, apakah makhluk hebat klan Iblis Roh itu, Kaisar Roh Fantasi? Salju perak mengangguk. Luo Feng merasakan jantungnya tenggelam. Setelah mengikuti gurunya Truyan, dan mendengarkan ceritanya, ia sering mendengar tentang makhluk-makhluk kuat darinya. Kaisar Bulu Langit itu adalah salah satunya, dan Kaisar Roh Fantasi adalah yang lainnya. Kaisar Roh Fantasi adalah anggota dari aliansi tentara bayaran jagat maya, tingkat kaisar yang abadi yang sangat menakutkan. Meskipun dia baru saja melewati tingkat 19 jembatan surgawi, dalam hal pemahaman hukum asal, dia tampaknya berada di bawah Kaisar Truyan, dan langit bulu kaisar terpaut satu tingkat, tetapi dia memiliki kekuatan hipnotisme yang jauh berbeda. Oleh karena itu, di antara para kaisar di level bawah, dia adalah salah satu makhluk yang paling menakutkan. Saat seseorang diserang olehnya, mereka secara tidak sadar akan terseret ke dalam ilusi dan mati di dalam ilusinya. Dan hal yang paling pemberani adalah budaknya. Ada 81 tingkat abadi di bawah kendalinya, yang mana ada 79 level resmi dan 2 tingkat abadi tingkat kaisar. Level kontrol ini, jauh lebih kuat dari Master Planet Yunmo, Huyanbo. Kembali ketika dia mendengar kisahnya, Luo Feng sangat terkejut, dia terlalu kuat. Hanya Undings di bawahnya naik ke tingkat 81. Dan 2 tingkat kaisar, orang harus tahu bahwa gurunya sendiri, Kaisar Truyan telah mengajar begitu banyak murid, namun ia hanya memiliki 1 murid tingkat kaisar. Posisi Kaisar Roh Fantasi sangat dipuja. Luo Feng mengerutkan kening. Bahkan jika Jiking adalah muridnya, dia tidak perlu mengelola murid sebanyak itu. Tidak memberi tahu aku siapapun yang menjadi muridnya, tidak dapat memiliki hubungan. Benar-benar seperti itu. Pejabat salju perak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Luo Feng, aku tidak tahu apakah kamu pernah mencari informasi tentang murid-muridnya. Ada 19 murid di bawahnya, 7 di antaranya adalah laki-laki, dan 12 adalah perempuan, dan 19 orang ini telah hidup sangat lama, sudah ada selama triliunan tahun. Namun mereka semua memiliki satu kesamaan. Kesamaan. Luo Feng curiga. Ke-19 orang ini tidak pernah memiliki hubungan. Salju perak menekankan. Luo Feng terkejut. Di alam semesta yang luas, mudah untuk menemukan pasangan yang bisa membuat seseorang jatuh cinta. Oleh karena itu sangat aneh bahwa 19 orang ini tidak pernah menemukan pasangan. Saat itu, Kaisar Roh Fantasi telah menemukan melalui salah satu salurannya tentang Jiking dan Hong. Dia segera marah, bertanya kepada aku langsung apakah King telah melakukan tindakan cinta. Dari indera energiku, aku masih bisa merasakan energi hidupnya masih sangat murni, tidak pernah terlibat dalam tindakan apapun. Hanya setelah mengetahui hal itu Roh Fantasi sedikit rileks. Namun, dia memperingatkan aku dengan ketat, untuk menghentikan perselingkuhan antara dia dan Hong, kalau tidak dia hanya bisa mengusirnya, dan tidak membiarkannya tetap sebagai muridnya. Luo Feng sadar. Salju perak memandang Luo Feng dan mendesah pelan, kamu harus mengerti mengapa aku menghentikannya sekarang, bukan aku yang ingin, tetapi Kaisar Roh Fantasi. Menjadi seorang jenius mutlak saja tidak cukup, seseorang harus memiliki guru yang baik. Keluarga Ji aku belum memiliki kejeniusan mutlak seperti dia dalam begitu lama. Untuk seorang jenius yang luar biasa, bagaimana aku bisa membiarkannya diusir dari pintu Kaisar Roh Fantasi? Luo Feng mengangguk. Sangat mudah untuk memahami pikiran pejabat salju perak. Untuk benar-benar menjadi murid dari tingkat abadi adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Sama seperti dirinya sendiri, ketika dia satu dari 1000 jenius dalam kelompok yang sama, akhirnya mereka yang bisa mendapatkan guru tingkat kaisar bahkan tidak mencapai 10 orang, apalagi makhluk puncak absolut yang dianggap kuat, bahkan di antara bawahan tingkat kaisar, itu adalah murni keajaiban. Bagaimana mungkin, mereka hanyalah murid-muridnya? Apakah ada kebutuhan untuk ikut campur dalam urusan mereka? Luo Feng mengerutkan kening. Aku tidak mengerti begitu jelas alasannya. Salju perak menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa Kaisar Roh Fantasi tidak mengizinkan murid-muridnya untuk memiliki pasangan, kalau tidak mereka akan diusir.
Mendengar ini, Luo Feng bermasalah. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Kaisar roh fantasi. Ini adalah makhluk yang dekat dengan bulu langit, dan Kaisar Truyan. Luo Feng memandang berkeliling, kelompok bawahan di sini berada di posisi tinggi di negara semesta Ganwu, namun tidak satupun dari mereka yang setingkat Kaisar. Dan roh fantasi bahkan memiliki 2 budak abadi yang setingkat Kaisar. Kaisar roh fantasi bisa sangat ceroboh tentang kelompok di sini. Posisi aku di sini tidak bertentangan dengannya. Bahkan guruku, dia paling banyak bisa berbicara dengan persyaratan yang sama dengannya, dia tidak bisa membuatnya tunduk. Pikir Luo Feng. Truyan, roh fantasi, meskipun kekuatan mereka dekat, keduanya adalah faksi yang berbeda. Semangat fantasi tidak perlu tunduk pada Kaisar Truyan. Salju resmi, apakah ada cara lain? Luo Feng memandangnya. Aku tidak mungkin. Salju perak menggelengkan kepalanya, roh fantasi tidak peduli tentang aku. Luo Feng mengerutkan kening. Jika gurumu Truyan muncul, mungkin ada beberapa kesempatan. Salju perak tiba-tiba berkata. Luo Feng melirik salju perak, dia tidak ingin membuat gurunya menunjukkan dirinya untuk hal-hal seperti itu. Aku sudah memberitahumu detailnya, aku tidak punya cara lain, tapi aku harus memberitahumu, untuk King mendapatkan Kaisar Roh Fantasi karena gurunya adalah keajaiban besar. Aku pasti tidak akan membiarkan dia diusir. Ucap salju perak memandang Luo Feng. Di dalam aula utama, makhluk-makhluk besar dari negara semesta Ganwu semuanya mengobrol dalam kelompok mereka, dan di sudut, Hong, Buska, Luo dan Dilan berdiri bersama. Aku ingin tahu bagaimana obrolan saudara ketiga. Hong melihat Luo Feng yang jauh mengobrol dengan salju perak. Jangan terburu-buru. Luo yang berambut putih tersenyum. Yang mulia Luo Feng memiliki posisi khusus, dia bahkan memiliki 3 taipan Departemen Ganwu di belakangnya. Bahkan pejabat salju perak, harus menghormatinya. Dia bisa melecehkanku, tapi dia tidak akan berani tidak menghormati Luo Feng. Buska yang tinggi dan kurus dengan kepala penuh benjolan tersenyum. Pria botak jubah hitam Dilan mendengus pelan, tingkat abadi di aula ini, banyak dari mereka memiliki tingkat abadi di bawah mereka, namun tidak ada yang berani tidak menghormati keagungan Tuan Lu Feng. Hong mengangguk, memandang Luo Feng dan salju perak yang jauh. Setelah beberapa saat, Luo Feng dan salju perak menyelesaikan obrolan mereka, Luo Feng berbalik dan berjalan menuju Hong. Saudara ketiga, Hong menyambutnya. Kakak, Luo Feng berjalan mendekat, ekspresinya kompleks. Hong melihat ekspresi Luo Feng, dan tahu dalam hal-hal itu tidak terlihat baik. Ada apa? Hong bertanya dengan lembut. Kakak, Luo Feng sulit mengatakannya. Dengan cara ini, orang yang benar-benar menghentikanmu dan Ji Qing bukan pejabat salju perak, tetapi Kaisar Roh Fantasi. Dan Kaisar Roh Fantasi ini. Luo Feng menjelaskan secara rinci dan menjelaskan betapa menakutkannya dia. Buska, Luo dan Dilan berdiri di samping dan mendengarkan. Begitulah adanya. Luo Feng memandang Hong. Sebenarnya ada Kaisar Roh Fantasi di balik ini, ekspresi Buska berubah. Dia sangat sulit dihadapi, Dilan mengerutkan kening. Bahkan jika guruku muncul, itu masih akan sia-sia, kecuali kalau itu adalah guru leluhur, mungkin ada gunanya di sana. Luo yang berambut putih mengerutkan kening, menatap Hong, berkata dengan lembut, muridku, karena roh fantasi menghentikanmu, dan semua muridnya masih lajang, itu ditakdirkan bahwa dia akan mutlak tidak pernah mengubah aturannya dengan mudah. Dari apa yang aku lihat, kamu harus menyerah. Hong berdiri diam di sana. Menyerah? Mengapa melakukan semua ini untuk seorang wanita? Buska juga menasihatinya, bahkan jika kamu melihatnya, itu sia-sia. Ada beberapa hal yang mengharuskan kita jadi menyerah, tetapi dalam beberapa hal kita harus bertahan. Hong mengungkapkan senyum, memandang Buska dan Luo, guru, tetua Buska, aku pasti tidak akan menyerah begitu saja. Saudara ketiga, Hong memandang Luo Feng, apapun yang kamu perlu aku lakukan, hanya berbicara. Luo Feng menatap kakaknya, aku benar-benar mengganggumu kali ini, kalau tidak aku bahkan tidak akan tahu alasannya sekarang. Hong menggelengkan kepalanya. Di matanya, aku mungkin bahkan tidak layak penjelasannya. Aku memiliki sesuatu yang aku butuhkan untuk kamu bantu sekarang, dan juga hal terakhir. Kakak laki-laki, berbicara langsung, kita berdua dari bumi dan saudara hidup dan mati. Oleh karena itu, kamu dapat melewati formalitas.
Luo Feng memandang Hong. Aku harap, Hong memandang Luo Feng, untuk bertemu dengan Kaisar Roh Fantasi sekali. Luo Feng, Dilan, Buska, dan Luo semuanya terkejut. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.